Halo, saya Poppy Octavia, Chief Marketing Officer dari Madre Indonesia, PT Esensi Kreasi Indonesia. Madre Indonesia sendiri sudah berdiri dari tahun 2017, jadi sekarang udah umur yang ke-6 ya, hampir 6 tahun. Kita punya 4 pilar bisnis sebenarnya. Yang pertama adalah creation dan creative ideas, kemudian yang kedua social media management, kemudian yang ketiga event management and sponsorship, dan yang keempat adalah public relation. Jadi memang secara pilar bisnis kita banyak bergerak di bidang marketing and communication dan punya beberapa line of clients list yang cukup variasi. Kita banyak berkolaborasi dan punya beberapa klien dari stakeholder government, pemerintahan, asosiasi, juga beberapa private companies, jadi perusahaan swasta. Yang menarik dari Madre Indonesia, kami selama ini banyak melakukan project yang kami adalah enabler dari beberapa program yang sudah dijalankan cukup lama. Salah satunya adalah Archipelagik yang sudah kami coba dari tahun 2017 sampai 2021. Kami punya program Archipelagik ini difasilitasi oleh Bekraf, dulunya Badan Ekonomi Kreatif, dan kemudian menjadi Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dan beberapa program yang menarik juga adalah Asia Pacific Media Forum. Sudah tahun ketiga kami bekerja sama, berkolaborasi dari tahun 2016, 2018, dan terakhir yang kemarin 2022, kami sebagai partnership dan sponsorship partner untuk APMF. Nah, nanti saya akan ceritakan banyak tentang beberapa proyek kami yang terkait dengan APMF tadi. Dan APMF ini adalah program yang dilakukan 2 tahun sekali di Bali. Kemudian beberapa proyek kami juga ada dengan Klik Dokter. Kami handle Klik Dokter udah 1 tahun terakhir ini. Kemudian dengan Blue Band Indonesia, Upfield Indonesia untuk sosial media manajemennya, dan melakukan banyak program terobosan baru juga dengan dunia ekonomi kreatif di Indonesia. Basically, Madre itu memang punya banyak mengembangkan konsep desain dan mekanisme ya gitu. Jadi kita juga butuh support biasanya dari partner dari sisi teknologi dan enabler untuk sistem informasinya. Nah, beberapa hal yang kami kolaborasikan dengan M-Target untuk proyek Asia Pacific Media Forum atau APMF yang 2022 kemarin di Oktober di Bali, kita berkolaborasi dengan M-Target itu ada 3 hal yang kita lakukan sebenarnya. Yang pertama untuk pengiriman newsletter, di mana ini sebenarnya sudah dilakukan dari APMF 2018. Yang kita lakukan ada sedikit beberapa enrichment untuk newsletternya. Kita merubah treatment kita untuk menyampaikan pesan-pesan promosi lewat newsletternya. Kalau sebelumnya lebih banyak ke marketing insight, sekarang kita banyak melakukan promosi, menginvite potensial audience untuk beli tiket. Kita juga banyak menginformasikan profiling speaker dan sesi-sesinya. Dan yang kedua, kita juga berkolaborasi dalam pembuatan sistem registrasi, sistem pendaftaran, di mana sistem pendaftaran ini awalnya dibuat dari formasi yang sudah ada, tapi dikembangkan oleh M-Target dan menggunakan jaringan dan sistem yang sudah diatur oleh pihak M-Target. Jadi proses mulai dari registrasi sampai payment gateway itu semua dilakukan oleh tim M-Target. Yang ketiga yang kita lakukan yang menarik tahun ini adalah kita membuatkan satu aplikasi APMF yang akan menjadi platform untuk participants bisa dapat informasi yang terbaru tentang eventnya, update event, schedulingnya, rundownnya, profiling speaker, dan experience yang kita ajak untuk melakukan RSVP lewat aplikasinya. Nanti RSVP ini bisa dilakukan lewat aplikasi, kemudian nanti akan dikirimkan email konfirmasi. Nanti email konfirmasinya bisa dijadikan tiket masuk untuk para participants. Jadi tahun 2022 ini memang cukup integrasi ya yang kita lakukan dengan M-Target, mulai dari newsletter, kemudian ada registration, kemudian yang terakhir aplikasi. Jadi yang menarik adalah hand to hand-nya dengan timnya Madre dan M-Target tuh jadi cukup intens. Karena kita hampir melakukan semua proses dari awal sampai akhir untuk mulai dari promosi dan sistem komunikasinya. Oke, yang pertama yang menarik sebenarnya adalah kalau dulu sistem registrasi, email, dan aplikasi itu berbeda-beda timnya. Karena sekarang semua di-handle M-Target, sudah pasti effectiveness-nya adalah
dengan satu brief aja bisa turun langsung ke dalam satu tim, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh para komite APMF untuk kita jadikan outputnya gitu. Jadi bayangkan kalau dulu kita bicara dengan ibaratnya dengan 3 partners and then we only have 1 partners which is dengan M-Target. Jadi tinggal diskusi satu brief udah turun jadi 3 output gitu lah. Email, kemudian registration dan aplikasi. Yang menariknya juga adalah kalau di sebuah event yang namanya timeline itu kan ketat. Jadi kadang-kadang ketika di registration udah ready nih, harus turunkan informasinya, promosinya ke newsletter gitu ya. Terus di aplikasi udah ready juga untuk kontennya udah ada dalam aplikasi. Nah, dengan kita bekerja dengan satu partner itu memudahkan dalam koordinasinya. Jadi hanya punya satu project management, project leader lah ya, dia bisa menurunkan briefnya ke masing-masing PIC yang terkait gitu. Kalau dengan banyak partner atau vendor gitu, kebayang kan ngebriefnya satu-satu dan belum tentu terkoneksi. Kadang-kadang mungkin jadi nggak nyambung nih gitu. Jadi yang menarik dalam kerjasama tahun ini di APMF 2022 adalah we can have only one meeting untuk ngerjain semuanya berbarengan karena M-Target kasih satu project manager and then Madre juga punya satu project manager dan we can connect each other gitu untuk kebutuhannya gitu. Karena waktunya cukup mepet ya, persiapannya itu hanya 4 bulan gitu. Jadi untuk mendevelop ya kan kayak aplikasi mendevelop 4 bulan itu pasti sangat intens ya. Dari scratch belum ada loh belum ada aplikasinya gitu. Jadi memang butuh yang cepat gitu. Itu pertama secara partnership karena kita bekerja sama satu partner aja memudahkan kita bekerja secara efektif. Yang kedua adalah fast response gitu. Karena kayak tadi membuat aplikasi itu dari scratch itu butuh waktu yang cepat ya. Belum lagi develop desain UI UX ya kan, terus konten-konten yang harus di develop gitu ya. Jadi dengan ada keterikatan yang udah pernah ada sebelumnya, experience yang sama, jadi kita lebih enak kerjasamanya. Yang ketiga juga adalah karena memang M-Target sudah berkolaborasi dengan APMF cukup lama dari 2018, jadi secara apa yang diinginkan tuh udah tahu gitu, jadi lebih enak juga gitu. Jadi nggak perlu ngebrief partner baru gitu ya, karena udah pernah kerjasama. Yang pasti ya, yang aku sangat appreciate dari M-Target adalah fast response and custom needs gitu ya. Karena dari M-Target tuh mau eksplorasi kebutuhan dari yang dibutuhkan APMF. Karena mungkin kebutuhan klien atau partner tuh berbeda-beda ya setiap event. Kadang-kadang eventnya kebutuhannya adalah registration, kadang-kadang kebutuhannya adalah informasi gitu ya, atau email marketing atau apa macam-macam gitu. Nah, the good things from this kolaborasi adalah kita tuh explore mau kita apa gitu. Jadi di custom sama M-Target itu juga sangat membantu karena waktu kita meeting aplikasi itu aku sempat minta juga, oke, kita punya beberapa experience yang membutuhkan ada button RSVP misalnya di dalam aplikasinya, sehingga traffic yang datang atau partisipan yang datang bisa melakukan RSVP di aplikasi kita, dan itu bisa di custom. Terus ada inisiatif gitu dari M-Target juga, oke, kalau kita udah RSVP dari aplikasi, nanti tiketnya kita masukin ke email aja, and then email jadi tiket untuk check-in tiketnya gitu. Jadi komunikasi yang terjalin juga nggak pasif gitu. Ada suggestion atau saran dari M-Targetnya, dari kita juga ada masukan, ada feedback gitu. Jadi menurut aku itu pertama. Jadi that's why we choose M-Target karena pertama fast response dan bisa custom our needs gitu. Itu penting banget gitu karena nggak semua event tuh sama kebutuhannya. Yang kedua tadi kalau punya satu partner yang bisa semua, mendingan satu partner kalau di event karena akan bingung tuh kalau registrasi sendiri, newsletter sendiri, terus nanti aplikasi sendiri gitu, nggak nyambung nih gitu. Mendingan satu sistem semua ada gitu kan, jadi lebih enak gitu. Kalau dari aku better get a right partner ya untuk doing optimal event gitu, karena kadang kalau udah event itu banyak
di event management itu sebenarnya yang perlu kita curahkan kan lebih kepada konten dan experience. Jadi ngapain kita capek-capek ngurusin di sistem kalau kita punya partner yang tepat gitu. Jadi biarkan partnernya doing that things gitu. Dan itu pas banget waktu kita kolaborasi untuk APMF 2022. Ya, katanya winter is coming kan gitu. Winter is coming, tapi ya memang ini harus winter is coming ya, karena Desember ya biasanya biasanya udah mulai masuk Christmas gitu ya. Tapi at the end setiap tahun pasti punya challenge-nya berbeda gitu ya. Dan memang kita kan udah 2 tahun kemarin off gitu dan baru mulai naik lagi. Sebenarnya kan efek dari 2 tahun off itu baru kerasa sekarang, Hansli gitu. Karena kan kayak 2 tahun yang lalu kita nggak nabung apa-apa. So actually tahun depan tuh memang cukup berat. Tapi yang namanya if we have a good inisiatif lah ya untuk company, semangat terus nyari opportunity itu ada di mana-mana. Tinggal kita yang men-trackingnya, kita mau coba atau enggak gitu. Dan kalau di Madre sendiri kita tetap akan fokus di 4 pilar bisnis itu. Kita mau, dan yang menarik tahun depan kita mau coba eksplorasi untuk develop our owning IP program sendiri. Ada beberapa, nanti mungkin kita akan share ke M-Target juga untuk kita coba berkolaborasi gitu. Karena menurut kita, at the end, services yang salah satu yang paling memungkinkan untuk kita bertahan di bisnis itu adalah if we have product gitu ya. Kalau kita cuma punya service, our service sama dengan orang lain, kita akan di-delete sama our partner atau klien gitu. So, kalau kita punya produk yang punya unique selling point dan itu dibutuhkan klien, that klien akan cari produknya gitu. Jadi, kita memang lagi mendevelop produk sendiri dalam bentuk produknya bisa nggak harus tangible, bisa program, bisa event gitu ya. Jadi, kita lagi mendevelop ke arah sana. Gitu. Nanti kita bisa ajak M-Target untuk kolaborasi untuk melakukan event manajemennya gitu. Karena toh kita udah pernah punya experience kan dan optimal melakukannya. Itu sih dari aku.